Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya teman-teman ya. Kali ini gue harus update lagi ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa pertanyaan kenapa calon bunga pada Cana Maru tuh bisa hilang ya teman-teman ya. So nanti kita bahas lagi lebih dalam lagi, lebih jelas lagi. Jangan skip-skip ya teman-teman ya. Tonton terus videonya sampai habis ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman semua ya, ini ada di ikan pertama. Ini masih di red cuttingan gua, size-nya kurang lebih 9 sampai 10 cm ya teman-teman ya. Nah, ini sengaja airnya belum gua ganti. Jadi masih pakai air lama atau air tua. Jadi ini ya teman-teman ya tuh, kita fokusin lagi, kita perjelas lagi. Ini kalau teman-teman lihat garis babynya masih ada ya teman-teman ya. Garis baby masih ada. Nah, ini sayang tanknya memang agak sedikit pudar ya teman-teman ya. Tapi ini kita coba mau memfokuskan di bar dan calon bunganya teman-teman ya. Ini gua boleh perbesar lagi ya teman-teman ya. Tuh. Wow, sayang kita perbesar, kita mencari di fokusnya dulu ya teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Tuh kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman lihat itu terlihat di bar-barnya dia itu. Ini barnya 55 ya teman-teman ya. Jadi pada setiap bar itu sudah ada cabung-cabung solidnya ya teman-teman ya. Tuh. Ini gue iniin lagi deh teman-teman ya. Jadi ini gue disclaimer lagi nih. Ini ada cabung-cabung solidnya. Kenapa gue kasih ketapang tipis? Karena ini kita fokusin di air lama ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan memang airnya itu kita sering-sering mengganti, biasanya tuh banyak ditemukan tuh calon-calon bunganya tuh pada hilang ya teman-teman ya. Tuh calon-calon bunganya pada hilang. Nah, ini tanknya mohon maaf kotor ya teman-teman ya. Jadi gue mau mencari angle yang pasnya juga nih teman-teman ya. Tuh oke. Nah, memang nih agak sedikit susah ya di ikan yang pertama ini ya teman-teman ya. Tuh ini kan belum gue kasih makan ya teman-teman ya. Tuh jadi banyak kesalahan-kesalahan yang ada di teman-teman juga. Jadi ketika cabungnya itu masih belum pada solid, itu sering banget teman-teman tuh mengganti air ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan memang teman-teman rajin mengganti air itu sebetulnya bagus. Tapi untuk pertumbuhan di cabung bunga yang sepengalaman gua itu biasanya ketika kita ganti air, cabungnya juga ikut-ikutan hilang ya teman-teman ya, cabung-cabungnya. Makanya di sini gua perhatiin dan gue pastiin kita pakainya air tua ya teman-teman ya, air atau air lama ya. Nah, ini sengaja airnya tuh udah lumayan keruh tapi tetap belum gue ganti ya teman-teman ya. Selagi ikannya mau perform, selagi ikannya masih mau perform, ini air jadi belum gue ganti. Tapi overall nanti sepertinya memang untuk minggu-minggu ini airnya akan gue ganti ya teman-teman ya. Tuh ya teman-teman lihat di sini, ini pas banget ikannya madep ke situ dan teman-teman bisa ngelihat cabungnya tuh bener-bener terlihat meronta-ronta atau cabungnya banyak ya teman-teman ya, dan sudah rata juga tiap bar gitu teman-teman. Nah, ini fokusnya tuh gue pakein air lama ya. Kuncinya tuh lebih ke sabar juga ya teman-teman ya. Untuk pakan ini masih tetap gue kasihin udang hitam narpati dan juga gue seling jangkrik 3 hari sekali ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, nah ini ada di ikan kedua. Ini ada Cana Yellow Sentarum. Size-nya kurang lebih hampir mirip-mirip juga ya teman-teman ya. Nah, ini udah pernah gue review juga. Ini yang udah beberapa kali gue review di video-video gue sebelumnya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat, ini ikan tadinya nggak gue kasih lampu, tapi ini ikan gue kasih lampu. Nah, ini sudah mulai terlihat cabung-cabung yang belum solid ya teman-teman ya. Nah, ini di sini sebetulnya kalau misalkan teman-teman lihat langsung, ini udah banyak cabung-cabung yang belum solid ya teman-teman ya, atau masih cabung-cabung bohong atau cabung tipis. Nah, tapi ini kalau teman-teman lihat, gue masih pakai air lama atau air tua ke sini ikan ya teman-teman ya. Makanya gue pertahanin di air lama dan air tua. Jadi ini ada contoh ikan yang kedua. Jadi intinya ini jenis cabungnya ini masih cabung halus atau cabung tipis ya teman-teman ya. Tuh kalau teman-teman lihat nih, cabungnya masih cabung tipis.
Tapi kunci dari kita progres maru lagi-lagi di kesabaran ya teman-teman ya. Biarpun nih ikan masih seperti ini tetap gue sabarin dan juga gue pertahanin di air tua ya teman-teman ya. Jadi tuh, ini balik lagi pembahasannya di calon bunga ya teman-teman. Nah, karena di calon bunga, jadi ini gua masih fokus di pembentukan cabung-cabungnya dulu ya teman-teman ya. Karena nih no background. Sebetulnya ini kalau misalkan memang teman-teman mau progres, bagusnya pakai background hitam ya teman-teman ya. Jadi nanti bakalan kita review lagi di ikan yang ketiga. Jadi ini baru di ikan yang kedua. Kalau misalkan memang teman-teman bisa ngelihat, ini kita jabarin bentuk-bentuk cabung. Jadi bagusnya kalau misalkan memang cabungnya itu belum solid, jadi pertahankan, kalau saran gue ya, pertahankan di air tua. Ketika ikan kalian masih perform atau masih enak lah berenangnya, tidak nguncup, nah itu kalau bisa airnya nggak usah diganti aja. Kan kalau bisa ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan memang teman-teman kadang udah wah gue nggak betah nih bang, airnya butek, gue mau buru-buru ganti. Nah itu sih balik lagi ke si teman-teman aja. Tapi untuk pakai air tua itu bagus banget. Nah nih tuh di bar yang sebelah kanan yang belakang tuh teman-teman ngelihat di sini udah mulai terlihat cabung-cabung solidnya ya teman-teman ya. Dari cabung tipis menuju ke cabung solidnya teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya, ini ikan yang ketiga ya teman-teman ya. Nah ini sesuai dengan pembahasan kita di calon bunga. Nah ini kalau teman-teman lihat juga kita no substrat, dan ini masih masuk ke pembahasan di air lama ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat tuh, cabungnya itu benar-benar udah pada solid ya teman-teman ya, dan sudah menyerupai pot-pot hitam ya, atau kancing-kancing bunga ya teman-teman ya. Bisa juga jadi pot hitam atau juga kancing-kancing bunga. Nah kalau teman-teman lihat nih ikan ya kalau misalkan teman-teman lihat nih ikan, jadi ini ikan juga nih, kalau teman-teman lihat ini cabungnya itu udah bener-bener solid juga ya teman-teman ya. Cabungnya udah solid tuh, teman-teman bisa lihat cabungnya udah solid. Dan kalau misalkan memang cabungnya sudah solid seperti ini ya, ini bisa dibilang kalau memang cabungnya sudah solid seperti ini sudah bukan cabung bohong lagi ya. Nah paling tugas dari keepers atau teman-teman untuk ngekip nih ikan, kalau misalkan memang sudah berbentuk cabung-cabung solid seperti ini, tinggal fokus untuk membuat ringnya ya, ring bunga, atau membuat pot-pot hitamnya ya teman-teman ya. Kalau misalkan memang teman-teman lihat, ini pembahasannya ini masih di size kurang lebih 13 sentian ya teman-teman ya. Ini kurang lebih di 13 sentian kalau teman-teman lihat. Nih masuk di ikan ketiga kurang lebih di size 13 sentian ya teman-teman ya. Tuh cabungnya kelihatan banget kan. Nah ini kalau misalkan teman-teman lihat, di situ cabung barnya tuh pecah. Tapi kenapa gua milih progres barnya pecah, tetap gua progres. Nah kalau misalkan yang perlu teman-teman perhatiin juga nih, jadi ketika cabungnya itu pecah, biasanya di situ akan membentuk ketika barnya itu pecah atau tidak rapi, di situ akan lebih gampang membentuk cabung atau calon-calon bunga ya teman-teman ya. Gitu. Jadi terlihat tuh seperti lebih gampang ya. Dan ini ketika sudah cabung solid, di sini juga udah mulai kelihatan ya teman-teman ya. Sudah mulai kelihatan di ini ikan. Kalau misalkan memang ini ikan juga tuh sudah beberapa di barnya tuh sudah membentuk hitam atau kancing-kancing bunga ya teman-teman ya. Sudah membentuk pot-pot hitam atau kancing-kancing bunga. Gitu ya teman-teman ya. Tuh. Sudah membentuk pot-pot hitam atau kancing-kancing bunga. Tuh. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan memang teman-teman ngelihat nih ikan tuh sudah membentuk pot-pot bunga. Nah, sepertinya kita akan balik lagi ke ikan yang keempat ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya. Nah ini ikan keempat ada di Orange Riau, size nya kurang lebih udah 17 cm. Jadi ini ikan sepertinya gua review singkat aja ya teman-teman ya, enggak gua review yang terlalu deep atau terlalu dalam. Jadi ini ikan kalau teman-teman lihat cabung-cabungnya juga udah mulai pada
Sempet juga nih, karena nih kan gua sering gonta-ganti ini ya. Nih kan sering banget gonta-ganti tank atau gonta-ganti air. Jadi ketika size-nya udah 17, jadi dia itu mengeluarkan cabung-cabung juga menurut gue jadi kurang maksimal ya teman-teman ya di Orange Riau gue ini. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat di sini banyak yang membentuk pot-pot bunga dulu nih. Jadi ada karakter ikan yang membentuk ring-ring bunga dulu atau cabung-cabung tipis-tipis gitu kecil, banyak berontok terus juga solid seperti di ES gue yang barusan. Dan ada juga ikan yang lebih membentuk ke pot-pot bunga atau item-itemnya kancing-kancing bunga seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman ya, nah ini pembahasan di ikan gue yang terakhir ya teman-teman ya. Ini ikan kalau teman-teman lihat, ini tanknya udah lumayan kotor karena ini tanknya tank kecil ya teman-teman ya, tank kecil, bener-bener semi outdoor dan kena sinar matahari ya teman-teman ya. Kalau pagi dia kena sinar matahari, kalau malam gue tembakin lampu, seperti itu ya teman-teman ya. Ini juga ikan sering gue kontenin, kalau teman-teman paham, sering buka konten gue. Nih ikan sering gue kontenin, dan juga nih ikan sebetulnya barnya itu agak pudar ya teman-teman ya. Dan ini ikan keistimewaannya tuh membatik. Nah ini kalau teman-teman lihat tuh ya, jadi ketika gue progres pakai air lama, ini bener-bener sudah membentuk cabung-cabung solidnya ya teman-teman ya, tuh sudah banyak cabung-cabung solidnya. Nah jadi untuk karakter nih ikan malah lebih membentuk cabung solid dan juga langsung ngepotnya nggak pakai lama gitu ya teman-teman ya. Nah jadi gue tetap pakai air tua atau air lama. Jadi tetap pakai air tua dan air lama gitu ya teman-teman ya, untuk di progresan gue yang ini ya teman-teman ya. Nah ini nanti bakalan gue review lagi part 2 nya. Sepertinya sih ini sampai sini dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, barusan itu penjelasan, mungkin itu masih part 1-nya, nanti bakal kita bedah lagi secara lebih dalam lagi ya teman-teman ya. Oke, tolong teman-teman bantu like, comment, dan subscribe supaya channel ini juga bisa berkembang terus ya teman-teman ya. Bantu juga untuk penjualan udang hitam narpati, bisa check out untuk hasil bener-bener udah terbukti dan sering banget kita review ya teman-teman ya. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak sudah nonton konten ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga kalian juga sehat terus, banyak terus rezekinya, diberikan kesehatan terus juga. See you next time ya teman-teman ya.